Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami'i man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid din wad dunya wal akhirah, liqada'i duyunina, liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati ajsadina wa qulubina, li syamradina zahiran wa batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, wa limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah. Zuyyinah, dijadikan hiasan, dibikin indah. Hubibah, dibikin senang. Wahusinah, dan dibikin baik, indah. Linnasi, bagi manusia, al-maghrurin, yang tertipu, bizakhrafati dunya, dengan kesenangan dunia. Apa yang dibikin indah? Hubbus syahawat, apa kecintaan terhadap berbagai keinginan nafsu. Mustahayatiha, berbagai macam keinginan nafsu. Al-munhasara, yang terringkas. Usuluha, apa asal usulnya itu mustahayat. Fi hadhil madhkurat, di dalam hal-hal yang disebutkan berikut ini. Minan nisa'i, dari kesenangan terhadap perempuan. Allati, hunna, yang ada pun itu perempuan-perempuan. Liman, bagi orang. Istaha, yang menyukai. Manha, kepada itu perempuan. Itu hunna, karena ada pun itu perempuan-perempuan. Lil wiqa'i, bagi adanya persetubuhan. Alladhi, huwa, yang ada pun itu ladhi. Min aladzil maladzat, dari paling nikmatnya kenikmatan, paling lezatnya kelezatan. An-nafsaniyah, yang bersifat nafsu. Wal banin, dan anak cucu. Lil madhahara, untuk menampakkan adanya kebesaran. Wal mufakhara, dan kebanggaan. Wal ghalba, dan kemenangan. Al khusum, atas permusuhan. Wal qanatiril
dan harta benda, al-amwal harta benda, al-katsira yang banyak, al-muqantara yang dikumpulkan, al-mujtama yang dikumpulkan, al-muzakhrafa yang dinikmati, minadz-dzahabi dari emas, wal fiddati dan perak, likauniha karena adanya itu qanatir, wasaila ialah sebagai perantara ilal mustahayat terhadap berbagai macam yang diinginkan, allati malat yang condong al-qulubu apa hati-hati manusia, ilaiha kepada itu qanatir, bitab'i dengan adanya kepastian, wal khayli dan kuda-kuda al-musawwamat yang terlatih, al-muallamat yang terlatih, al-mansubat yang dinisbatkan ilaihim kepada mereka, liyarkabu untuk menunggangi mereka kepada itu khayl kuda, wa yabturu dan bersikap congkak itu manusia alaiha atas itu kuda, wal an'am dan binatang ternak, minal ibili dari unta, wal baqari dan sapi, wal ghanami dan kambing, liyahmiluha untuk membawa itu mereka kepada itu an'am, wa yakulu dan makan mereka minha dari itu an'am, wa yazra'u dan bercocok tanam mereka biha dengan itu an'am, wal harth dan adanya pertanian, cocok pertanian, liyaktatu untuk menanam adanya biji-biji yang bisa dibikin makan, biha dengan itu harus, wa ya'ishu dan hidup itu mereka biakliha dengan makan itu cocok pertanian, dzalika adapun hal itu al-usul mazkurah adanya hal ehwal, adanya asal usul yang disebutkan itu, mata'ul hayatid dunya pokok-pokok yang disebutkan itu, mata'ul hayatid dunya adalah kesenangan kehidupan dunia, al-faniyah yang fana, al-maniyah yang mencegah, yang menghalangi, minal wusul dari sampai ilal jannatil ma'wa kepada surga, al-ma'wa yang merupakan tempat tinggal, allati yang adapun itu lati darul qarar ialah darul qarar ialah merupakan negeri ketetapan, wal khulud dan keabadian, wa mau'idul liqa'il khallaq dan terlaksananya janji perjumpaan dengan Allah yang maha mencipta, al-wadud yang penuh kasih sayang, wallahu adapun Allah subhanahu wa ta'ala al-hadi yang memberikan petunjuk Allah ila sabilis shawab kepada jalan yang benar, indahu ialah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala liman bagi orang tawajjah yang menghadapkan diri itu man nahwahu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, wastaqbala dan menghadap itu man janahu kepada si Allah ta'ala, husnul ma'ab adapun adanya tempat kembali yang baik, wa khairul munqalib dan tempat kembali yang baik, wal manab dan tempat kembali yang baik. Oke. Manusia itu ya ditakdirkan untuk mencintai hal-hal berikut. Dan yang disebut manusia di sini tentu saja adalah manusia kebanyakan, kecuali manusia-manusia tertentu, orang-orang tertentu yang hatinya lebih gandrung, lebih condong, lebih senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ayat ini tidak berlaku untuk mereka. Nah, selama ayat ini berlaku untuk mereka, untuk kita-kita, maka berarti kita termasuk orang yang belum suntuk menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu dibikin condong terhadap hal-hal berikut ini. Pertama ya, hubbus syahawat ya. Mencintai segala sesuatu yang diinginkan oleh nafsu. Rata-rata manusia itu. Di sini disebutkan manusia itu al-maghrurin, yaitu orang-orang yang tertipu dengan adanya kesenangan dunia. Itu yang dimaksud dengan golongan orang-orang yang mencintai hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah minan nisa. Kecintaan kepada perempuan, kesenangan kepada perempuan. Apakah laki-laki itu tidak beristri atau beristri? Kesenangan kepada perempuan. Jadi karena itu perempuan itu untuk kaum laki-laki itu merupakan godaan dengan tingkat yang tinggi.
dengan tingkat yang tinggi. Jadi selama masih tertarik terhadap perempuan-perempuan, maka orang itu pasti terhalang untuk bisa suntuk menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena itu jangan terlalu dalam meletakkan perempuan di dalam hati kita. Sebab kalau begitu nanti ngelihat ini seneng, itu seneng, ini seneng, itu seneng. Banyak berjejal-jejal perempuan di dalam hati. Nah, itu menjadi tabir. Menjadi tabir. Yang menghalang-halangi kita untuk sepenuhnya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di dalam ayat yang lain disebutkan, sesungguhnya tipuan kalian perempuan itu sangat besar. Inna kaidakunna azim. Kalau cuma tipuan setan kecil. Kecil. Nah, tentu saja ya, ini bagi orang-orang yang normal syahwatnya ya, yang normal. Kalau udah simba-simba ya nggak mungkin. Sudah nggak punya rasa tertarik, sudah impoten itu ya nggak mungkin. Dan perempuan-perempuannya juga bukan perempuan-perempuan simba. Kalau perempuan-perempuan simba cuma pakai kutang tuh nggak tertarik kita. Oh udah tua keriput-keriput kok, mbok penampilan kayak artis nggak tertarik. Ini maksudnya perempuan-perempuan yang masih muda atau setengah tua, yang masih waras lah maksudnya. Yang masih bisa dinikmati. Laki-lakinya yang juga normal, waras itu loh, gitu. Jadi karena itu hati-hati. Dulu saya pernah mengikuti serial film To Leong To ya, Pedang Pembunuh Naga tahun 95-an itu ya, disiarkan di Indosiar. Di situ ada salah seorang tokohnya yang masih kecil bernama Tio Buki. Ibunya Tio Buki itu berpesan kepada anaknya, anakku, hati-hatilah dengan perempuan. Semakin cantik seorang perempuan, godaannya semakin dahsyat. Wah. Jadi hati-hati, hati-hati. Gimana mau hati-hati? Oh nggak ada perempuan cantik yang mau. Maunya sisa-sisa aja. Jadi berat ini. Nabi Yusuf saja hampir tergiur. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Siti Zulaiha waktu itu masih belum istrinya, bernafsu kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga punya karep. Laula an ra'a burhana rabbih, andaikan Nabi Yusuf itu tidak menyaksikan bukti keagungan Tuhannya. Ketika menyaksikan bukti keagungan Tuhannya, enggak jadi dia tertarik. Walaupun hanya berdua dalam satu rumah itu. Karena enggak jadi tertarik, dikejar sama Siti Zulaiha. Sampai-sampai bajunya bagian belakang Nabi Yusuf itu robek. Nah karena itu di pengadilan itu menjadi lebih mudah. Siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau ya, ternyata yang robek itu adalah baju depannya Nabi Yusuf, berarti Nabi Yusuf yang salah. Kan ngejar loh. Ngejar. Tapi kalau baju belakang yang robek, berarti dikejar. Berarti yang salah perempuannya. Yang salah itu perempuannya. Kenapa perempuan itu kok paling menarik bagi nafsu laki-laki? Karena ketika sudah mendapatkan perempuan itu akan diantarkan kepada puncak kenikmatan. Coba ada kenikmatan apa lagi yang lebih tinggi dibandingkan bergaul antara laki-laki dan perempuan? Bergaul dalam tanda petik ya. Nggak ada itu kenikmatan puncak itu. Kenikmatan puncak. Dan Ibn Arabi menjadikan kenikmatan puncak yang halal ya. Itu merupakan ibadah yang paling cocok dengan nafsu dan paling mengantarkan seseorang untuk mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dipahami dan dialami secara rohani. Tapi setan juga menciptakan tandingan. Yang indah itu yang bukan istrinya. Padahal ketika coba dilihat-lihat, ya sebenarnya masih cantik istrinya loh. Tapi setan itu kan pinter. Oh, itu lebih indah, itu lebih gaul itu. Hati-hati loh. Jadi tidak lantas aman ya. Orang punya istri itu nggak aman. Harus diamankan sendiri dengan keimanannya. Kalau tidak, bisa kabur-kabur itu.
jadi besar. Wal banin, anak cucu. Jadi ketika orang memiliki anak cucu yang banyak, orang itu bisa merasa bangga dengan banyaknya anak cucu itu. Bisa bangga. Dan di dalam pertikaian bisa percaya diri. Kenapa? Bolone akeh. Bisa percaya diri dalam berbagai pertikaian. Banyak pendukung-pendukungnya. Kan gitu. Anak cucu. Ini juga merupakan kesenangan-kesenangan yang dialami oleh umat manusia. Wal mafakhir, juga merupakan kebanggaan. Anak cucu yang banyak itu, polo sing akeh itu, merupakan kebanggaan. Wal ghulbah, dan kemenangan ketika orang itu bertikai. Jadi yang diandalkan itu banyak. Wal qanatir, ini juga ya, harta benda yang dihimpun-himpun, itu kesenangan itu, kesenangan. Jadi kita itu diuji tidak saja dengan kekurangan harta benda, tapi juga diuji dengan banyaknya harta benda dan dihimpun-himpun, ditabung, kelak yang menikmati anak cucunya yang diperiksa bapak dan ibunya. Wah, bahaya itu. Yang diperiksa itu yang nabung itu loh, yang nabung. Nah, sementara yang nabung makin tua mati, dinikmati oleh anak cucunya. Dan lupa kepada orang tuanya itu untuk dikirimi sedekah-sedekah. Lupa. Dinikmati begitu saja. Mestinya apa? Kalau kepikiran orang tuanya yang dikubur, mestinya disedekahkan dengan diniatkan pahalanya itu dihadiahkan kepada kedua orang tuanya. Ngalir kalau begitu. Apalagi disedekahkan ke tempat-tempat ibadah yang bisa kepakai terus. Mengalir terus kan. Ini lupa. Yang penting bagaimana bisa menikmati yang ada. Na'udzubillah ya. Kita memiliki anak cucu yang begitu, yang tidak hirau terhadap kedua orang tuanya itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Karena itu pendidikan anak-anak dari usia dini itu perlu. Agar kalau kita kelak meninggal, itu ada yang siaga untuk senantiasa mendoakan. Mendoakan. Terus bersedekah. Untuk amal jariah, pahalanya dikirimkan, dihadiahkan kepada kita. Beruntung orang seperti itu. Lebih beruntung lagi, kalau kita meninggal, banyak orang yang ziarah seperti para wali itu loh. Wah, beruntung lagi itu. Setiap hari ada orang yang ziarah, kayak Gus Dur itu loh. Wah, beruntung banget itu. Didoakan terus. Makanya ada anekdot begini. Ketika Gus Dur meninggal itu tidak ditanyain malaikat. Kenapa? Nggak ada kesempatan malaikat bertanya. Kiriman terus kok. Kiriman terus. Itu lebih beruntung lagi. Jadi hati-hati dengan adanya kecukupan rezeki. Sama juga hati-hati dengan kekurangan rezeki. Kalau orang kekurangan rezeki bisa kalap mata, bisa ngawur, bisa menjadi pencuri, tukang gendam dan lain semacamnya. Tapi lebihnya rezeki juga bisa membuat orang itu serong. Kenapa? Karena punya dana untuk serong. Punya dana. Kalau nggak punya dana, kan teman di pikiran saja serongnya. Coba malam ini ada uang, bisa ke sekatenan, bisa kemana, itu bisa keluyuran, ke pantai, kemana kan gitu. Tapi kalau tidak ada uang, itu kan seperti diringkus oleh keadaan karena nggak punya uang itu. Adi silent nanti ya, biar tidak seperti iklan. Jadi terutama apa? Harta benda yang senang dikumpul-kumpulkan itu, terutama ya, tidak hanya satu-satunya, minadz dzahabi wal fiddah, emas dan perak. Kalau perak sekarang katakanlah sudah tidak disimpan-simpan, tapi kalau emas simpan, taruh di tempat tertentu, disembunyikan, taruh dalam tanah. Nanti ketika orang yang meninggal dicari-cari sama anak cucunya ketemu, wah jadi pesta pora. Atau kalau bukan emas, tanah yang sebanyak-banyaknya, tanah sebanyak-banyaknya. Jadi padahal apa? Padahal itu, semua itu semestinya dipakai untuk kebaikan. Harta benda yang belum kita pakai belum milik kita loh. Belum milik kita. Yang sudah jelas milik kita, yang sudah kita pakai dalam kebaikan, itu milik kita. Nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Kalau belum kita pakai,
masih di deposito, masih di tabungan, masih di perhiasan dan lain semacamnya, belum milik kita itu. Belum milik kita. Boleh kita menabung rezeki dengan alasan bahwa itu akan dipakai untuk ibadah yang